Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Mirna Ariska dengan NIM C1B023125 dengan dosen pengampu saya pada MK Manajemen SDM Lanjutan dan Perilaku Organisasi, yaitu dosen saya Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Nah, di mana di sini saya akan mempresentasikan dengan judul di atas, yaitu analisis perilaku kerja tim Satgas PPKS Universitas Jambi. Oke, di slide yang pertama ini kita terlebih dahulu mengetahui apa itu tim Satgas PPKS Unja. Nah, jadi tim Satgas PPKS Unja dibentuk sebagai wadah komitmen dan institusional Universitas Jambi untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual sejalan dengan mandat dari pemerintahan pusat. Nah, lalu peraturan ini secara eksplisit mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk membentuk unit khusus yang bertugas melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan juga pemulihan secara komprehensif. Nah, jadi mandat ini menegaskan bahwa penanganan KS atau kekerasan seksual bukan lagi kebijakan opsional, melainkan kewajiban institusional yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi saat ini. Lalu pada slide kedua ini kita akan mengupas yaitu menganalisis perilaku tim kerja PPKS Universitas Jambi. Nah, apa aja? Struktur yang pertama dalam sebuah tim PPKS Universitas Jambi itu ada dosen, di mana dosen ini memberikan legitimasi atau lembaga dan memahami regulasi juga koneksi kepemimpinannya. Lalu yang kedua itu ada tenaga pendidik, nah di mana tenaga pendidik ini membantu aspek administrasi atau kearsipan dan juga dukungan operasional yang tinggi. Lalu yang ketiga itu ada kemahasiswaan. Nah, jadi mahasiswa juga berperan penting dalam pembentukan tim PPKS Unja ini, di mana mahasiswa memberikan perspektif korban atau lingkungan sejawat, yaitu mempermudah akses ke komunitas mahasiswa dan meningkatkan kepercayaan bagi pihak korban. Oke, lalu kita beralih kepada slide berikutnya, yaitu di mana di sini akan membahas peran dan fungsi. Nah, jadi pembagian tugas pada divisi ini yaitu terbagi menjadi 3 divisi. Yang pertama divisi pencegahan atau edukasi, di mana bertanggung jawab atas sosialisasi, seminar, dan pembukaan materi yang edukatif. Lalu yang kedua itu ada divisi penanganan dan investigasi. Nah, jadi di sini bertanggung jawab atas penerimaan laporan, pemeriksaan objektif, dan juga terlatih. Lalu yang ketiga itu ada divisi pendamping atau rujukan. Nah, di sini itu bertanggung jawab atas koordinasi layanan pemulihan seperti psikolog, medis, dan hukum. Dan juga pendampingan korban membutuhkan empati tinggi dan pelatihan trauma-trauma atau informed care yang mereka butuhkan. Oke, next slide. Selanjutnya di sini kita akan mengupas dinamika kelompok. Nah, bagaimana dinamika kelompok itu? Yang pertama itu ada komunikasi, harus sangat formal dan transkripsi ketika membahas detail kasus sensitif. Lalu menjaga kerahasiaan. Terus poin yang kedua itu ada keputusan mengenai rekomendasi sanksi yang harus didasarkan pada konsensus dan bukti nyata. Nah, jadi keputusan mengenai sanksi atau konsensus ini benar-benar harus nyata dan benar-benar dengan bukti fakta yang benar-benar relevan. Lalu yang ketiga itu ada norma kelompok Satgas PPKS didominasikan oleh nilai-nilai etika dan juga profesionalisme atau kerahasiaan dan juga anonimitas, integritas, dan juga empati. Lalu ada independensil, yang dimana ini mencangkup dalam dinamika tim pada Satgas PPKS Unja. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada konsep teori dengan perilaku
tim PPKS Unja. Nah, apa aja? Tahap pengembangan yang pertama itu ada forming, di mana ini pembentukan awal Satgas berdasarkan SK Rektor yang telah disahkan oleh pihak pusat. Lalu yang kedua itu ada storming, di mana ini tahap mungkin terjadi konflik atau perbedaan pendapat tentang prosedur dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada norming, di mana ini Satgas berhasil menyusun pedoman operasional buku atau POB dan menyepakati aturan kerahasiaan yang ada. Lalu konsep teori yang terakhir itu ada performing, di mana di dalam konteks PPKS Unja ini Satgas efektif dalam melakukan sosialisasi masif dan menangani kasus yang masuk. Jadi mereka sangat siap siaga dan juga cepat. Oke, kita next ke slide yang berikutnya. Di situ ada konsep teori dengan perilaku tim PPKS Unja. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Konsep yang pertama itu ada kohesivitas kelompok, di mana yang tinggi penting untuk menjaga kerahasiaan dan kepercayaan antar anggota yang krusial dalam penanganan kasus sensitif. Nah, jadi di sini mereka sangat krusial dan sensitif, jadi kepercayaan antar anggota itu sangat penting dan tinggi sekali. Lalu yang kedua itu ada teori peran tim atau Belbin, di mana ini mendorong tingkat tindakan cepat research investigator untuk mencari sumber daya atau jaringan team worker. Nah, lalu yang ketiga itu ada ketergantungan tugas atau task interdependence, di mana ini ketergantungan yang tinggi, yaitu saling membutuhkan antar tim pencegah dan tim penanganan investigasi untuk mencapai tujuan perlindungan kampus secara bersama-sama. Nah, jadi maksudnya ini ketergantungan ini mereka dalam satu tim, jika ada seseorang yang tidak hadir atau profesinya sangat krusial di divisi itu, maka akan ada anggota lain atau individu lain yang dapat menggantinya, karena memang ini yang dinamakan dengan saling membutuhkan dan saling ada. Oke, kita lanjut selanjutnya. Pada slide selanjutnya bisa kita lihat bahwa mengidentifikasi masalah, potensi, dan perbaikan dalam sebuah tim. Nah, jadi dari yang telah kita bahas tadi, bagaimana masalah itu ada dan bagaimana potensi perbaikannya. Yang pertama, bisa kita lihat dulu. Yang pertama itu ada masalah internal dan eksternal. Nah, jadi di sini masalah internal dan eksternalnya dipicu oleh yang pertama beban kerja, di mana jumlah kasus yang meningkat, ancaman yang meningkat dan banyak sekali ya kan, sepertinya sekarang itu sangat menjadi beban kerja pada Satgas PPKS Universitas Jambi. Lalu yang kedua itu ada ancaman dan tekanan, di mana adanya tekanan dari pihak luar dan kebocoran informasi yang dapat membahayakan korban. Nah, jadi di sini ancamannya itu sangat banyak sekali, baik dari eksternal maupun internal. Itu bisa berupa pihak luar yang tidak suka atau apa, mengancam dan menyebarkan kebocoran informasi yang sangat krusial. Lalu coba kita lihat sebelahnya itu ada potensi perbaikan. Nah, jadi di sini mengusung potensi perbaikan, di mana yang pertama itu ada dukungan pemimpin. Nah, adanya dukungan pemimpin yang kuat dari Rektor Unja itu sangat berpotensi nilai tinggi untuk konsekuensi jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua itu ada komitmen, di mana tingginya komitmen moral anggota untuk melindungi korban. Nah, jadi di sini komitmen itu sangat berperan penting ya, dan juga sebagai moral anggota untuk melindungi pihak korban yang lagi bermasalah. Lalu yang ketiga itu ada jaringan, di mana jaringan ini potensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga luar seperti kepolisian dan juga pihak-pihak hukum lainnya itu sangat kuat, di mana di sini bisa potensi ini sangat menjadi
landasan penting dalam sebuah tim Satgas PPKS Universitas Jambi. Oke, yang keempat itu regulasi, di mana adanya peraturan dari Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021, di mana dijelaskan sebagai dasar hukum yang kuat itu menciptakan Satgas PPKS dalam sebuah Universitas Jambi atau dalam sebuah perguruan tinggi. Oke, lanjut saja. Ini adalah slide terakhir, di mana di sini kita mengusung solusi kreatif berbasis teori dari masalahnya. Yang pertama itu ada beban kerja tadi. Nah, beban kerja dan kompetensi, di mana solusinya itu bisa menerapkan sistem rotasi peran dan pelatihan lintas fungsi. Nah, jadi ini sangat penting. Kita bisa menerapkan ini. Lalu, fleksibilitas dan kapasitas, lalu memastikan bahwa jika suatu anggota berhalangan, anggota lain dapat mengambil alih peran krusial itu. Nah, jadi beban kerja dan kompetensi tadi solusinya bisa kita arahkan kepada ini, karena ini sangat berguna ketika misalnya kompetensi tadi orang yang bersangkutan tidak hadir untuk mengeksekusi kasus tersebut. Nah, maka pihak lain atau anggota lain, individu lain itu bisa mengambil alih peran itu. Karena kenapa? Karena dalam sebuah tim seharusnya itu saling bantu membantu dan tahu kompetensi satu sama lain, walaupun tidak sepenuhnya bisa. Lalu, kita beralih ke solusi kedua, yaitu tadi manajemen konflik dan kohesivitas yang tinggi, di mana solusinya di sini yaitu secara rutin mengadakan sesi debriefing dan team building yang fokus pada kesehatan mental. Nah, dan juga mengatasi paparan trauma orang lain. Nah, jadi di sini bisa difokuskan kepada itu. Lalu yang terakhir itu ada komunikasi dan kerahasiaan. Nah, di sini solusinya itu adalah menggunakan sistem komunikasi transkripsi yang sangat bagus dan sangat relevan pada saat ini, terus meningkatkan kejelasan peran komunikasi dalam tim. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan analisis tim kerja pada Satgas PPKS Universitas Jambi. Saya Mirna Ariska. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.